Waalaikumsalam dong. Ya, selamat siang Ibu ya. Perkenalkan, saya Dr. Firna, dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini Ibu ya. Baik Ibu, di sini sebelum saya lakukan pemeriksaan ya, saya izin untuk menanyakan identitas anak Ibu terlebih dahulu ya. Baik, dengan ada siapa Bu? Caca. Caca. Baik, usianya berapa tahun Bu? 4. 4 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Kenari. Jalan Kenari. Baik Ibu, lalu Ibu dengan nomor rekam medis 1234 betul Bu? Betul. Ya baik. Jadi baik Ibu datang nanti dengan keluhan apa Ibu ya? Ini dok, pucet terus juga nafsu makannya itu turun dok. Oh gitu. Lalu apakah sebelumnya Ibu terdapat riwayat pendarahan pada anak Ibu? Enggak, tidak ada. Lalu apakah ada gangguan Bu pada nafsu makannya? Ya, jadi kurang aja gitu, kurang nafsu dok. Lalu untuk konsumsi susu, berarti susu, sayuran itu bagaimana Bu? Itu dia nggak suka sayur dok, kurang suka daging-dagingan juga. Oh, susu dan daging-dagingan berarti Ibu ya. Baik. Oh baik Ibu, mungkin untuk sementara saya keep dulu Ibu ya. Untuk selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik Ibu ya untuk mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi pada anak Ibu ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada darah anak Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Dah. Selanjutnya cuci tangan dengan melakukan 6 langkah WHO. Selanjutnya langkah pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Kita lihat apakah kita lihat kesadaran pasien, apakah kesadaran pasien terlihat baik atau kompos mentis atau terdapat penurunan kesadaran pada pasien. Lalu kita lihat apakah pasien sakit atau tidak. Lalu apabila sakit kita lihat apakah pasien terlihat sakit ringan, sedang ataupun berat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital mulai dari tekanan darah, nadi, respirasi dan juga suhu. Lalu kita lakukan pemeriksaan antropometri dengan mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian kita menghitung indeks massa tubuh pada pasien. Lalu kita lihat pada kepala, kita lakukan dengan inspeksi dan palpasi. Lalu kita lihat apakah rambutnya berwarna hitam atau merah jagung, kemudian apakah rambutnya ini mudah rontok atau kuat. Kemudian kita lihat pada bagian wajah, kita inspeksi apakah pada wajah pasien ini terlihat simetris atau facies coli. Kemudian kita lihat pada mata pasien, kita inspeksi, lalu kita lihat apakah konjungtiva terlihat pucat. Kemudian kita lihat sklera matanya apakah dia ikterik. Kemudian kita lihat juga pada konjungtiva apakah terdapat perdarahan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada hidung. Kita inspeksi di bagian hidung apakah terdapat sekret atau epistaksis. Kemudian apakah pernapasan cuping hidung. Kemudian kita juga inspeksi bagian mulut. Kita lihat pada bibir pasien apakah bibir pasien terlihat kering atau perioral cyanosis. Kemudian apakah terlihat pucat. Lalu kita lihat pada gusinya apakah ada perdarahan pada gusinya. Lalu kita juga lakukan pemeriksaan pada mukosa, apakah terdapat stomatis angularis atau oral peg. Dan kita lihat juga di lidahnya apakah terdapat atrofi papil lidah, terlihat halus dan terlihat kemerahan yang menunjukkan tanda anemia megaloblastik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada leher pasien. Kita inspeksi dan palpasi pada kelenjar getah bening di lokasi occipital,
post aurikular, lalu anterior dan posterior cervical, kemudian cervical, parotid, submaxillary, sublingual, axillary. Kemudian kita lihat karakteristiknya mulai dari jumlah, ukuran, mobilitas, dan tenderness serta konsistensinya. Lalu kita selanjutnya ada pemeriksaan toraks. Di sini kita melihat auskultasi pada pasien. Di sini kita menghitung detak jantung pada pasien. Lalu apakah dapat ditemukan murmur atau bising fungsional pada seluruh katup? Kita lakukan dengan posisi pasien supinasi ataupun duduk untuk mengindikasi anemia berat. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada abdomen. Kita lakukan inspeksi untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali, bisa hepatomegali ataupun splenomegali. Di sini yang pertama kita akan palpasi hepar dengan cara bimanual method, di mana kita meletakkan tangan kiri di belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan ke-12 agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Lalu kita minta pasien untuk rileks, kemudian letakkan tangan kanan di bagian kanan abdomen, lateral dari musculus rectus. Lalu gunakan ujung jari atau bagian medial dari index finger. Kemudian minta pasien untuk menarik napas dalam, lalu rasakan penurunan hepar dengan ujung jari atau bagian lateral dari index finger. Selanjutnya kita interpretasi posisi hepar. Jika dia normal, dia ini tidak teraba. Lalu jika teraba, pada anak-anak ini tepi yang normal akan terasa lembut, lalu tepinya tajam dan bentuknya itu reguler. Lalu bila hepar teraba, kita harus tentukan pembesarannya dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea midclavicularis kanan ke tepi hepar, dari sigmoid processus ke tepi hepar. Lalu kemudian di abdomen ini setelah kita palpasi dari hati, kita palpasi juga limpa. Letakkan tangan kanan kita di belakang margin costa kiri pada garis mid axillaris. Lalu letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dan secara perlahan pindahkan ke arah margin costa kiri mengikuti garis imaginer Schaffner. Lalu minta pasien untuk inspirasi dalam, lalu palpasi menggunakan ujung jari tangan kanan, menaikkan costo vertebra bagian belakang agar limpa mudah teraba. Lalu kita interpretasi dari pembesaran limpanya. Kita interpretasi mulai dari apakah ada nilai tenderness atau tidak, kemudian kita melakukan penilaian pada kontur limpa dan nilai pembesaran menggunakan garis imaginer Schaffner. Lalu apabila tidak teraba, kita lakukan perkusi pada ruang traup, yaitu di bagian anterior dari garis aksila kiri pada ICS 8-10. Kemudian kita lihat apakah timpaninya itu normal, kemudian apakah dulnya ini terdapat kemungkinan splenomegali. Lalu kita lihat pada ekstremitas apakah terdapat hemartrosis atau nyeri tulang, cyanosis perifer. Lalu apakah akralnya hangat atau dingin. Kemudian kita lakukan CRT, apakah dia kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Kemudian kita inspeksi bagian kulit, apakah terdapat pucat, hemosiderosis, kemudian apakah terdapat peteki dan ekimosis. Setelah dilakukan pemeriksaan kulit, setelah selesai, selanjutnya kita mencuci tangan kembali dengan menggunakan 6 langkah WHO.
Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan saya telah mencatat tadi Ibu ya, dan telah dilakukan pemeriksaan, lalu didapatkan hasil pada anak Ibu ini. Tadi setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, terdapat tekanan darahnya ini 90/80 Ibu ya. Kemudian nadinya ini ada di 110 kali per menit. Kemudian untuk respiratory rate atau laju pernapasan itu ada di 24 kali per menit, dan suhunya ini ada di 36,5 derajat Celcius Ibu ya. Lalu tadi dengan Ibu ini datang dengan keluhan terdapat pucat Ibu ya, kemudian nafsu makan menurun, lalu ada riwayat kurang mengkonsumsi sayuran, kemudian daging-dagingan gitu Bu ya. Lalu tadi juga didapatkan pada pemeriksaan fisiknya itu terdapat memang tadi ada pucat Ibu ya, kemudian lalu konjungtivanya ini sangat pucat juga, tadi kan di bibir pucat, lalu konjungtivanya pucat juga. Kemudian pada kulit dan kukunya juga tadi terdapat kering gitu Ibu ya, sedikit kering. Lalu untuk pada pemeriksaan rambut tadi juga terdapat sedikit kerontokan gitu Ibu ya pada anak Ibu. Lalu untuk yang lain-lainnya ini masih dalam keadaan normal Ibu ya. Baik Ibu, jadi di sini setelah berdasarkan hasil pemeriksaan tadi dan anamnesis, ada diagnosisnya ini pada anak Ibu, kemungkinan ini ada anemia defisiensi zat besi Ibu ya. Baik, mungkin Ibu untuk pemeriksaan untuk selanjutnya mungkin saya dilakukan pemeriksaan lab yang lainnya Ibu ya, untuk memastikan diagnosis ini Ibu ya. Baik Ibu, mungkin untuk pemeriksaan kali ini telah selesai Ibu ya.